Ayo dukung Sidak, selamatkan Indonesia dengan Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Quran melalui program Satu Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar walillahil hamd, sebaik-baiknya yang pantas dipuji. Kawan-kawan semua yang rahmati Allah, The Miracle of Quran ini adalah slogan tentunya, ya kan? Karena saya pribadi bukan anak pondok, bukan lulusan dari pesantren, tapi kalau boleh dibilang sejak saya back to Quran, semenjak saya menemukan peta kehidupan atas izin Allah, hidup saya jauh lebih baik hari ini. Banyak sekali nikmat dan apa yang saya pernah cita-citakan sejak kuliah, sejak merancang, mulai berani bermimpi, berani bercita-cita. Nah, dulu saya pikir kawan-kawan, saya yakin semua yang hadir dan menonton ini adalah orang-orang yang sama-sama sedang merencanakan masa depan. Saya yakin dan percaya teman-teman semua orang yang berharap punya kehidupan yang lebih baik. Nah, kita berharap bisa punya keluarga yang bahagia, pekerjaan yang layak, terus namanya anak keturunan soleh-soleha, bisnis yang terus bertumbuh. Itu pasti yang kita harapkan. Nah, maka berbagai macam cara kita tempuh sesuai dengan informasi yang kita miliki waktu itu. Ketika kita memiliki informasi untuk menempuh caranya adalah dengan cara bekerja secara profesional, maka cara itulah yang kita tempuh. Ketika kita memiliki informasi dengan cara belajar lebih giat supaya dapat prestasi, dapat beasiswa, dapat penghargaan, cara itulah yang kita tempuh. Ketika kita berpikir berdagang, berbisnis dengan totalitas, cara itulah yang kita tempuh untuk mewujudkan hajat dan cita-cita kita. Dan itu yang saya lakukan dulu. Menempatkan, kalau saya channelnya adalah kerja keras dan berdagang, menempatkan itu sebagai the way of my life, jalan untuk kehidupan saya, kawan-kawan. Lantas faktanya yang terjadi dalam perjalanan mewujudkan cita-cita dan impian itu, justru bukannya mendapatkan titik itu, tapi justru apa yang diperjuangkan itu yang diuji Allah, dan akhirnya harus melalui episode babak belur dan laundry. Akhirnya saya menyadari ada hal yang saya lupakan dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan panjang, saya ini adalah hamba. Saya ini adalah makhluk Allah, sebagaimana Allah berfirman di surah Ali Imran ayat kedua, dan penggalan juga di ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Allah yang terus mengurus makhluknya, terus menerus mengurus makhluknya. Berarti sahabat-sahabat semuanya, artinya Allah itu sebagaimana seperti kita dengan anak kita. Kalau anak kita ada di rumah mengikuti apa yang menjadi perencanaan kita, berarti menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, seperti itu. Nah, sebagai mana juga Allah, teman-teman semuanya, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak ada tidur, 24 jam tidak tidur mengurus kita. Lantas apa yang membuat hidup kita? Dan Allah sudah menempatkan janjinya di Quran di surah An-Najm ayat ke-48 bahwasanya Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Pasti ada jodoh yang dititipkan Allah, ada kebaikan, ada kebahagiaan. Nah, lantas kenapa kita tidak mendapatkan itu? Maka jawaban yang paling sederhana adalah karena kita keluar dari urusan Allah, teman-teman. Karena kita keluar dari urusan Allah. Sebagaimana misalkan nih, contoh, selama mahasiswa itu mengikuti apa yang kampus ajarkan, maka insya Allah dia akan diwisuda dan lulus. Tapi ketika dia tidak ikuti, gak pernah masuk, berarti di luar jangkauan kampus, maka kampus gak akan bisa mentreatment dia. Maka setelah saya sadari apa yang saya lakukan waktu dulu kok tidak sesuai dengan apa yang saya tulis di buku cita-cita saya baru sadar saya keluar dari urusan Allah. Saya terlalaikan dengan sholatnya, saya terlalaikan nggak paham bab muamalah, saya nggak ngerti bagaimana itu urutan bersedekah, dan yang jauh lebih penting, kesimpulan dari semuanya, sahabat semuanya, saya jauh dari Quran. This is the point. Maka sebagaimana Allah masukkan perkataan orang-orang kafir
yang menjadi spirit dalam program satu doa ini, ya kan, yang menjadi alasan kenapa satu doa ini hadir. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an. Berkatalah orang-orang kafir, jauhkanlah orang-orang muslim itu, orang-orang Islam itu dari mendengarkan Quran. Wal ghaufi, buatlah kegaduhan di dalamnya. La'allakum taghlibun, agar kamu mengalahkannya. Jadi kita terjauhkan dari Quran, kita menjadikan kitab motivator untuk menyampaikan kehidupan yang sukses. Kita menjadikan buku pelajaran itu sebagai satu-satunya cara untuk kesuksesan itu dengan cara kecerdasan. Kita lupa bahwasanya ada di atas segala-galanya itu Raja Maharaja mengatur kehidupan kita. Dan saya beruntung di 2011 setelah lama berpisah dengan sahabat saya ini, Ustadz Lukman Nul Hakim, dipertemukan kembali dalam sebuah kesempatan. Saya kuliah di teknik, beliau mondok. Waktu itu saya dalam keadaan bawa belur, kawan-kawan, dalam keadaan bisnis lagi jatuh-jatuhnya, hutang ratusan juta. Nah akhirnya mungkin beliau tidak menyampaikan detail seperti ini, tapi pesan beliau sampaikan waktu itu, bro, antum kan udah pelan-pelan nih perbaiki sholat, satu yang belum, nikah. Ya udah, saya ikut dah nikah. Akhirnya nikah, ini singkat cerita ya, nikah dengan pokoknya waktu itu saya minta sama Allah, ya Allah saya ingin menikah, terserah dengan siapapun yang penting perempuan. Nah itu kata kuncinya, nikah dengan siapapun yang penting perempuan. Jadi termasuk kawan-kawan, udah deh, yang salah itu sebenarnya ketika kita berharap menikah dengan orang yang tanda kutip maunya kita, bukan maunya Allah. Nah akhirnya saya menikah waktu itu karena saya menempatkan bukan lagi syahwat tapi ibadah nomor satu. Begitu saya menikah, atas izin Allah pelan-pelan hidup saya diperbaiki Allah. Dan puncak perbaikan itu ketika Ustaz Lukman memaksa saya untuk hadir di sebuah majelis namanya kecerdasan Quran. Di sanalah otak saya seperti konslet, kontraksi, dan mengatakan kemana saya selama ini gitu loh kawan-kawan. Dan dari 2013 ketika saya akhirnya berkhidmat dengan Pondok Munzalan yang menjadi tempat yang didirikan Ustaz Lukman, yang hari ini saya juga bersama di sana, atas izin Allah pelan-pelan hidup saya seperti kepagar kawan-kawan, seperti kepagar, on the track, enak, tercukupkan, ya begitulah. Jadi kalau boleh saya bilang, apa yang saya dapatkan hari ini sudah jauh lebih daripada yang saya cita-citakan dalam buku tulisan. Nah maka buat kawan-kawan yang hari ini mungkin sedang dalam kenapa yang saya cita-citakan, yang saya harapkan kok nggak sulit ya buat didapatkan ya, maka tinggal cross check bagaimana hubungan kita sama Allah, dan cross check apakah kita sudah menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Karena Allah itu husnuzonnya pasti berharap hambanya untuk menempati surganya, karena berulang-ulang di surah An-Nur ayat 11, Al-Mu'minun ayat 11 Allah bilang bahwasanya Allah memberikan mewarisi surga kepada kita. Berarti Allah itu husnuzonnya kita masuk surga kawan-kawan. Banyak sekali ayat-ayat di Quran yang mengatakan Allah itu mewarisi surga kepada kita, memberikan surga. Nah begitulah. Jadi singkat cerita ya, karena ini nanti kawan-kawan akan dengarkan langsung bagaimana pengalaman Ustadz Lukman yang juga bahkan jadi lulusan pondok dan juga pernah episode meninggalkan Quran, mengabaikan Quran, melupakan Quran. Sebagaimana tadi orang kafir mengatakan, la tasma'u lihadzal Quran wal ghaufi. Jauhkan mereka ya kan, dan buat kegaduhan di dalamnya, pasti kalah. Nah udah itu cluenya. Jadi malam hari ini kawan-kawan akan melihat kisah-kisah insight bagaimana iya ya, jangan-jangan jauh-jauh kita mikir kenapa rumah tangga nggak bahagia, kenapa anak bandel, kenapa perusahaan nggak naik-naik, kenapa nggak dapat jodoh, kenapa nggak dapat pekerjaan. Jauh kita mengkaji terlalu jauh, ternyata kunci jawabannya di depan mata. Lihat saja apakah kita sesuai dengan SOP yang Allah perintahkan dengan Quran. Nah itu yang saya rasakan kawan-kawan. Dan seperjalanan juga, kalau seorang Adi Pratama, seorang En saja yang tanda kutip diperbaiki kehidupannya, itu kebetulan namanya. Tapi sahabat saya Ustadz Lutfan yang S1 saja nggak kelar, yang dulunya kuliahnya di informatika, ya kan, yang buat bayar listrik aja susah, mengawali kehidupan, menikah waktu itu, tapi akhirnya memutuskan membakar kapal, akhirnya melupakan seluruh urusan dunia, dan akhirnya beliau fokuskan menghafal Quran 6 bulan, ya kan, 2 tahun belajar, 6 bulan fokus menghafal Quran di karantina, dan atas izin Allah mulai memberanikan mengajar anak-anak, nerima santri di rumah,
yang tadinya kesusahan, tiba-tiba dari yang tadi makan aja susah, bayar listrik susah, tapi wasilah nerima santri dan berkeyakinan setiap saat anak yang dititipkan itu ada rezeki bersamanya, membersamainya hari ini atas izin Allah, dari kontraan, dari rumah pinjaman. Hari ini otak takdirkan nggak sampai 3 tahun bisa punya pondok dengan bangunan 3 lantai, dengan aset miliaran, bisa punya masjid dan menghidupi santri 150 orang gratis. Makan sehari 3 kali dengan lauk yang menurut saya proven gitu loh. Ya lauk sehat, makanya santri-santrinya pada menambah berat badannya. Nah maka kawan-kawan, dan saya memperhatikan kehidupan Ustadz Lukman, Ustadz Aiman, Ustadz Lutfan, sebagaimana kehidupan yang diinginkan banyak orang. Kalau orang hari masih mengamankan, ya ntar deh kalau udah bisnis gue udah nyaman, karena fitrahnya setiap manusia itu pasti pingin merancang untuk kehidupan akhirat lebih baik gitu loh. Ntar deh kalau bisnis udah jalan, gue bisa fokus beribadah. Nah itu salah satu mindset yang salah. Hari ini kalau orang masih berpikir bagaimana mengamankan, menstabilkan kehidupan dunia, ya kan? Tapi sahabat-sahabat saya ini, guru-guru saya ini, tidak ada lain, tidak ada bukan, fokusnya sekarang sudah akhirat, bahkan bukan hanya sekedar mengamankan dirinya untuk kehidupan akhirat, tapi bagaimana mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk masuk surganya Allah. Nah maka kawan-kawan semua yang rahmati Allah, ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, ya kan? Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa ketika kita mendekati Quran pasti mulia dan dimuliakan. Kawan-kawan bisa langsung mengambil keputusan untuk memperjuangkan Quran ini, kawan-kawan. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, nah tips dari saya terakhir sebelum dengarkan, saya pribadi juga sedang berjuang tertati-tati dengan segala kesibukan untuk belajar menghafal Quran. Oke, sedang berjuang tertati-tati dengan segala kesibukan untuk menghafal Quran. Salah satunya akhirnya itulah yang membuat saya bersama teman-teman tim di Pondok Digital atas asuhan bimbingan Ustadz Lutfan dan Ustadz Lukman untuk menghadirkan program doa ini. Sebagai dakwah kita, satu doa ini, satu hari, satu ayat dikirimkan di teman-teman menghafal. Sudah ada channel-channelnya masing-masing, video-videonya, satu ayat, satu video, kawan-kawan bisa belajar menghafal di sana. Nah, tips kalau boleh saya berbagi, oke. Kemudahan untuk menghafal Quran itu tergantung kemurnian hati dan amalan yang kita miliki. Karena ibarat Quran ini kalau dalam dunia ya proyek, ya emas gitu loh kawan-kawan. Inilah hadiah, inilah plakat, inilah kunci buat kita bisa balik ke Allah. Nah berarti ini bukan selagi hak, tapi tanda kutip ini kewajiban yang harus kita perjuangkan untuk menjebol surga kita masing-masing. Nah inilah skripsinya kita, kawan-kawan. Nah sekarang bagaimana cara supaya memudahkan? Maka selain amalan-amalan personal, nah yang saya lakukan, kalau kita lihat sirahnya Rasulullah mengajarkan Quran itu tidak menunggu tuntas Quran selesai turun 30 juz. Karena 30 juz itu diselesaikan Rasulullah 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Nah, maka sahabat-sahabat semua yang sudah tergabung dalam channel Satu Doa atau tergabung di grup Pondok Digital ini atau sedang nonton ini, maka kalau Anda mau dapat percepatan, dimudahkan Allah untuk menghafal Quran, salah satunya yang saya lakukan adalah dengan cara mengajak orang lain juga untuk menghafal Quran. Tentu data teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga yang juga ingin diajak menghafal Quran. Nah, sharekan, ajak mereka karena mimpi kita semuanya adalah mensurgakan Indonesia dengan mencetak 23 juta penghafal Quran. Kenapa 23 juta? Itu 10% dari penduduk muslim Indonesia. Karena satu orang penghafal Quran mampu memberikan syafaat kepada 10 orang nanti. Berarti kalau ada 10% penduduk Indonesia penghafal Quran, semoga ini jadi alasan kita untuk melobi Allah supaya satu Indonesia bisa masuk surga bareng-bareng. Dan semoga Anda, sahabat semuanya ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi bagian 23 juta penghafal Quran. Maka sebelum sambil berjalan menghafal Quran, silakan share majelis ini, silakan share program satudoa.org, ya kan? Dan ayo sama-sama kita bercita-cita, bermimpi sebelum wafat untuk menjadi penghafal Quran. Paling tidak ini bukti kita sayang dengan kedua orang tua kita, memakaikan mahkota buat mereka. Satudoa.org. Silakan sharing pertemuan malam hari ini. Silakan share di Facebook Anda, silakan tag teman-teman Anda. Kalau ada di alhamdulillah di channel Satu Doa sudah ada 1000 orang. Kalau masing-masing satu aja di antara kita ngajakin 10 orang, maka ada 10.000 orang
yang menghafal Quran. Dan setiap orang yang Anda ajak menghafal Quran, dia menghafal, mengalir pahalanya buat kawan-kawan. Mengalir pahalanya ke kawan-kawan, maka itu jadi wasilah Allah takdirkan kawan-kawan dimudahkan untuk menghafal Qurannya.